kembali lagi dalam sekolah minggu di udara bersama aku Hiro. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat ya. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Pastinya sudah siap dong. Yuk kita mulai dalam doa. Tuhan Yesus, kami mau ibadah, berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita memuji Tuhan, semangat ya. Semangat ya guys. Teman-teman, yuk kita sama-sama bersukacita bagi Tuhan. Jagalah hatimu terhadap dosa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dia pegang tanganmu agar kau terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Biar hidupmu buat Yesus tersenyum. Puji Tuhan. Shalom teman-teman, kita mau menyanyikan pujian ini bersama-sama ya, dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Satu lagi, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Yeay, puji Tuhan. Shalom teman-teman, masih dalam ibadah sekolah minggu di udara bareng Kavita. Sekarang saatnya kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Yuk siapkan hati, kita berdoa, oke?
Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan berikan. Sebentar kami mau bersama-sama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolonglah pimpin kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh Tuhan, boleh Tuhan menyatakan kebenaran firman-Mu, dan hidup kami boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Teman-teman, ada yang tahu burung laut Arktik? Nah, disebut juga burung glulemut, ya, yang tinggal di lereng-lereng pantai yang berbatu-batu. Ada yang tahu atau pernah ketemu? Wah, rupanya ya teman-teman, di sana ribuan burung itu tinggal secara berkelompok, ya, di dalam wilayah yang sempit. Mereka tinggal secara berkelompok. Maka para burung betinanya meletakkan telur mereka secara berjejer, sehingga telur-telur tersebut membentuk garis yang panjang. Jadi disusun secara berjejer gitu ya teman-teman. Nah, yang mengagumkan adalah bahwa setiap burung betinanya dapat mengenali telur miliknya. Nah, sebuah penelitian memperlihatkan bahwa apabila sebuah telur dipindahkan cukup jauh dari pemiliknya, tetapi pemiliknya tetap akan menemukan dan membawanya kembali ke posisi semula. Wow! Kalau burung saja ya bisa mengenali telurnya, ya, bahkan bisa tahu persis ya bahwa itu adalah telur miliknya, apalagi dengan Bapa kita di surga, teman-teman. Ya, Bapa kita di surga sangat mengenal kita, bahkan lebih mengenal kita karena kita adalah anak-anaknya. Ya, Bapa di surga sangat mengenal kita karena Bapa di surga adalah Bapa yang maha tahu. Nah, kali ini kita mau sama-sama belajar dari pengakuan iman Raja Daud, teman-teman, dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Teman-teman bisa buka Alkitabnya, kemudian baca ya. Oke. Nah, Tuhan maha tahu. Tuhan engkau maha tahu. Artinya Tuhan mengetahui segalanya, teman-teman. Ya, melebihi pengetahuan kita semua. Melebihi pengetahuan manusia yang ada di dunia ini. Nah, apa saja sih yang diketahui oleh Tuhan? Wah, semuanya. Karena Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya, termasuk kita. Tuhan menyelidiki dan mengenal kita. Ya. Nah, bagaimana caranya Tuhan menyelidiki dan mengenal kita? Kita baca di Mazmur 139 ayat yang kedua ya teman-teman. Tuhan mengetahui kalau aku duduk atau kalau aku berdiri. Apa yang teman-teman lakukan ketika teman-teman duduk? Jadi ketika teman-teman duduk, teman-teman lakukan apa? Banyak sekali pastinya ya. Teman-teman mungkin bisa belajar, ya kan? Mungkin teman-teman bisa apa? Bisa makan, ataupun mungkin bisa berbicara, ngobrol sama teman yang lain, atau banyak lain sebagainya. Nah, apa yang teman-teman lakukan waktu teman-teman sedang berdiri? Wah, banyak juga ya Kak. Teman-teman bisa berdiri ya, kemudian mungkin memandang di sekelilingnya, ataupun menunggu ada teman yang lain, ataupun mungkin sedang apa? Sedang baris berbaris ketika upacara, ya kan? Berdiri kan? Nah, banyak sekali ya yang kita bisa lakukan ketika kita duduk ataupun berdiri. Nah, waktu ya teman-teman bangun dari duduk atau bangun dari tidur dan lain sebagainya, Tuhan itu mengerti pikiran kita, teman-teman.
ayat yang kedua B mengatakan bahwa Tuhan mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengerti pikiran Raja Daud dari jauh. Dan Tuhan juga mengerti pikiran kita dari jauh. Ini berarti apa yang teman-teman pikirkan atau yang Kavita pikirkan untuk dilakukan, apakah itu pikiran yang baik ataupun mungkin ada pikiran yang kurang baik ya. Nah, seperti pikiran yang kurang baik itu seperti mengejek teman atau mungkin mau mengucapkan kata-kata yang kurang baik, menghina teman dan sebagainya gitu ya teman-teman ya. Nah, Tuhan itu tahu teman-teman. Bahkan sebelum teman-teman memikirkannya, Tuhan sudah tahu. Tuhan tahu kalau aku sedang gembira atau kalau aku sedang sedih. Tuhan juga tahu apa yang sedang kita rasakan. Semuanya jelas di mata Tuhan. Tuhan memeriksa kita ketika kita berjalan atau berbaring. Dan segala jalan kita Tuhan itu tahu teman-teman. Ya, di Mazmur 139 ayat 3 berkata, Tuhan memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ini adalah perkataan dari Raja Daud, ya. Raja Daud merasa bahwa Tuhan itu selalu ngecek aku. Ngecek itu bukan berarti kepoin aku terus gitu. Tapi Tuhan itu memeriksa aku, artinya Tuhan itu peduli banget sama aku, ya. Tuhan itu peduli banget sama kita, ya. Kalau kita berjalan, bahkan kita berbaring, ya, segala jalan kita itu Tuhan tahu. Ya, ini berarti Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan sejak bangun tidur, ya, ketika siang hari mungkin kita melakukan aktivitas kita baik di rumah maupun di sekolah, bahkan sampai malam hari teman-teman, ketika kita kembali untuk tidur. Nah, Tuhan itu mengetahui semuanya. Bahkan kalau teman-teman sedang memikirkan sesuatu, ya, mungkin di dalam pikiran kalian tuh banyak sekali ya, banyak sekali yang kalian pikirkan. Tuhan itu tahu, ya, mungkin ada pikiran-pikiran, ya, ada pemikiran yang membuat teman-teman merasa sedih, ya, sehingga teman-teman nggak bisa tidur. Aduh, kenapa ya tadi aku salah menjawabnya? Aduh, kenapa ya tadi aku salah melakukan hal itu? Ya, dan itu membuat kalian tidak bisa tidur. Tuhan tahu teman-teman. Semuanya Tuhan tahu. Tuhan mengetahui sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, ya. Teman-teman baca di ayat yang keempat, ya, Mazmur 139 ayat yang keempat. Tuhan mengetahui sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Bahkan sebelum kita berkata-kata pun Tuhan sudah tahu kita mau ngomong apa loh teman-teman. Wow, Tuhan tidak menebak-nebak apa yang akan kita ucapkan. Karena kalau menebak kan bisa benar, bisa salah, ya kan? Betul. Tapi Tuhan itu mengetahui dengan tepat, ya, dengan tepat kata-kata atau kalimat sebelum kita mengucapkannya. Wow, kata-kata yang teman-teman ucapkan, entah itu ucapan yang membuat hati orang lain senang, ataupun juga mungkin ada ucapan yang bisa membuat orang lain jadi sedih, ya kan? Kadang kita salah ucap atau terlalu cepat mengucapkan kata-kata sehingga mungkin itu menyakiti teman kita, ya kan? Jadi kalau kita mau berkata-kata, jadi kita harus benar-benar memikirkannya, apakah kata-kata kita itu akan menyakiti atau menyenangkan teman kita, gitu ya. Ya. Nah, kalau apa yang akan kita ucapkan itu masih berupa konsep ya atau rencana ya, kayak masih dalam pikiran gitu ya, masih planning nih dalam pikiran gitu ya, masih kita belum ucapkan gitu. Tuhan itu sudah tahu, Tuhan sudah mengetahuinya dengan tepat. Bahkan titik, koma, tanda tanya, tanda seru semuanya Tuhan sudah tahu. Wow, sampai sedetil itu teman-teman, Tuhan itu tahu segalanya ya. Segalanya tentang kita, bukan saja tentang hidup kita, bahkan pikiran kita, perasaan kita, Tuhan tahu semuanya. Ketahuilah semuanya bahwa
segala sesuatunya tuh Tuhan tahu dengan tepat. Ya, dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, kata firman Tuhan. Dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku, ya, di ayat yang kelima. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita dari segala sesuatu, teman-teman. Dari segala sisi itu Tuhan lihat hidup kita. Dari semua sisi, gak cuma sisi yang baiknya aja. Ya, tapi Tuhan lihat semuanya dari segala sisi hidup kita. Kalau ini ada gambar, ya kan, menunjukkan bahwa kita itu dibentengi oleh Tuhan di telapak tangannya. Jadi Tuhan tuh selalu protect kita, teman-teman. Tuhan tuh selalu menumpangkan tangannya atas kita. Tuhan tuh selalu memberkati kita, ya. Dia membentengi hidup kita di dalam genggaman telapak tangannya. Wow. Wow, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan itu mengenal setiap pemikiran kita, emosi kita, bahkan keputusan yang akan kita buat, teman-teman. Mulai dari bangun pagi hari sampai malam hari sampai besok lagi, ya, Dia senantiasa memberikan perhatian pribadi untuk semua apa yang kita lakukan setiap hari. Wow, luar biasa Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Itu adalah pengakuan iman dari Raja Daud. Yang Raja Daud tuliskan di dalam Mazmur 139 ya teman-teman. Luar biasanya Tuhan, bagaimana Dia sungguh sangat mengenal siapa kita. Mengenal hidup kita. Dan bukan saja mengenal, Dia sangat peduli dan memprotek kita, melindungi kita. Nah, teman-teman juga bisa membaca ayat-ayat firman Tuhan yang lain yang menggambarkan tentang kemahatauan Tuhan, ya. Di dalam Ulangan 32 ayat 10b dikatakan dikelilinginya Dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Siapa biji matanya? Kita, Kavita dan teman-teman semua. Biji matanya sebagai orang-orang apa? Yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi. Kita adalah biji matanya. Kita dikelilinginya, kita diawasinya, kita dijagainya. Wow. Teman-teman coba lihat ya, kalau berkaca, lihat biji matanya dijagai dengan luar biasa, banyak sekali pelindungnya, ya kan? Sedemikianlah Tuhan itu menjagai hidup kita, seperti biji mata, gitu loh teman-teman. Begitulah Tuhan itu memprotek hidup kita. Nah, demikianlah juga Tuhan Yesus menjaga kita, teman-teman, ya, seperti Tuhan Yesus menjaga biji matanya. Oke, seperti kita juga menjaga biji mata kita. Ya, demikianlah Tuhan menjaga hidup kita dengan luar biasa. Oke, di Matius 10 ayat 30 dan Lukas 12 ayat 7 berkata, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ada yang bisa menghitung berapa helai jumlah rambutnya? Ada? Kavita nggak bisa. Banyak banget ya. Walaupun kayaknya aduh rambutnya berkurang nih. Banyak yang berkurang. Tapi tetap juga Kavita nggak bisa menghitung berapa jumlah rambut Kavita. Ada teman-teman yang bisa? Teman-teman, kita semua tidak tahu berapa jumlah rambut kita. Betul? Tapi Tuhan kita hebat luar biasa. Dia tahu jumlah rambut di kepala kita dengan tepat. Tuhan tahu. Setiap orang, ya, Tuhan tahu berapa jumlah rambut di kepala dengan tepat. Bahkan tidak ada satu helai rambut yang jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Wow. Siapa yang senang memiliki Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang hebat, yang besar, yang luar biasa? Siapa? Aku, kita semua sangat senang dan sangat bangga.
ya teman-teman? Karena Tuhan mengetahui dan mengenal kita lebih dari siapapun. Lebih dari mama yang melahirkan kita, lebih dari papa yang ada bersama-sama dengan kita, bahkan lebih juga dari guru ya yang ada di sekolah yang mengenal kita ya. Teman-teman kita juga pasti Tuhan tuh lebih mengetahui ya hidup kita dibanding dengan siapapun. Tuhan mengenal kita sampai hal-hal yang paling kecil. Dan karena itu kita mau supaya kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar Tuhan selalu melindungi dan menjaga kita dimanapun kita berada. Dan kapanpun, dalam keadaan apapun, apakah dalam keadaan sakit, sehat, sedih, dan gembira, kita percaya kalau kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjaga dan menyertai hidup kita. Yes? Ingat ya teman-teman, kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari mata Tuhan. Karena Tuhan mengetahui semuanya, segalanya. Oke, dari yang kecil sampai yang besar ya. Bahkan mungkin yang nggak kelihatan oleh mata kita, Tuhan juga tahu. Ya, teman-teman ya. Nah, siapakah yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Tuhan? Ada yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Tuhan? Tidak ada ya. Jadi kalau misalnya adik-adik melakukan kesalahan, ya apapun bentuk kesalahan itu, ya Tuhan itu tahu, ya. Walaupun mungkin papa mama nggak tahu, ya, tapi Tuhan tahu. Oleh karena itu, yuk Kak Vita mengajak kita semua, ya Kak Vita juga kalau ada kesalahan, yuk datang sama Tuhan, kita mohon ampun sama Tuhan, ya. Kita tahu bahwa Tuhan tahu segala sesuatunya, ya. Dan kita minta ampun supaya Tuhan mengampuni setiap dosa dan pelanggaran yang sudah kita buat. Dan jangan kita lakukan lagi. Oke, teman-teman ya. Ya, kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Tuhan. Ya, bahkan satu titik pun ya, tidak ada yang tersembunyi dari pengetahuan Tuhan. Oke, teman-teman, siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Oke, siap ya? Puji Tuhan. Oke, ayat hafalan kita di dalam 2 Timotius 2 ayat 19b ya. Tuhan mengenal siapa kepunyaannya dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Ya, hafal di rumah ya, lakukan kebenaran firman Tuhan. Oke, karena ini adalah minggu terakhir di bulan Maret, kita mau sama-sama ucapkan happy birthday untuk teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Maret. Happy birthday Luisa, happy birthday Luisa, God bless you. Happy birthday Jemima, happy birthday, God bless you. Dan juga mungkin ada teman-teman lain yang berulang tahun di bulan Maret. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Kami mempelajari bahwa Engkau Tuhan sungguh adalah Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu segala sesuatunya. Bahkan sampai hal yang terkecil dalam hidup kami Tuhan tahu. Dan Tuhan juga menjaga dan menyertai hidup kami, memprotek hidup kami, sehingga hidup kami boleh terus ada di dalam anugerah Tuhan, terus ada dalam berkat Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bangga, kami sungguh sangat mengucap syukur memiliki Engkau sebagai Tuhan yang sangat luar biasa. Itu adalah pengakuan iman dari Raja Daud, dan itu adalah pengakuan dari kami bagaimana kami sungguh bangga dan sungguh bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu
Minggu di Udara ya Bapa. Berkati juga anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan Maret ini Tuhan. Kau memberkati baik Luisa, Jemima, mungkin ada teman-teman lain yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap kebutuhan mereka, dalam setiap apapun yang mereka rindukan terjadi dalam hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati. Berkati juga Tuhan untuk orang tua dari anak-anak-Mu ini. Tuhan akan terus memberkati dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka lakukan dan kerjakan, biarlah Tuhan saja yang membuatnya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Segala pujian kami, hormat kami, syukur kami kembalikan hanya bagi-Mu Tuhan, Allah yang luar biasa, Allah yang maha tahu, Allah yang memiliki hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Oke teman-teman, ibadah kita sampai di sini. Kita akan kembali ketemu minggu depan. Happy blessed Sunday. God bless you. Shalom. Bye-bye.